Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Jemaat Kemim Gloria Jakarta Selatan dan para simpatisan yang diberkati Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mengikuti renungan harian keluarga pada hari Jumat 27 Maret 2026. Pembacaannya dalam Matius 26 ayat 65 sampai 66. Namun sebelumnya kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus untuk kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga dalam istirahat di malam yang telah lewat, kami boleh tidur nyenyak, dan di pagi ini Tuhan, Engkau memberikan kami kehidupan yang baru, nafas kehidupan, kesehatan, bahkan berkat yang melimpah yang boleh kami rasa sempurna dalam kehidupan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebelum kami memulai hari ini Tuhan, dengan segala tugas dan tanggung jawab kami perlu untuk membekali kehidupan kami dengan membaca akan firman Tuhan, bahkan kami akan merenungkannya. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami Roh-Mu yang kudus untuk kami boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Kami serahkan perenungan ini di dalam tangan kasih Tuhan. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan para simpatisan yang boleh mengikuti akan renungan harian keluarga, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 26 ayat 65 sampai 66. Imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab, "Ia harus dihukum mati." Demikian pembacaan firman Tuhan, dan jadi tema dalam renungan pada pagi hari ini, ia harus dihukum mati. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di mahkamah agama, Yesus Kristus diserang dengan berbagai tuduhan. Meski tidak satupun kesalahan ditemukan. Mereka begitu ngotot, sebab sebelum peradilan itu digelar, mahkamah agama telah sepakat Yesus Kristus harus dihukum mati. Keputusan tersebut lahir dari kebencian dan dengki karena Yesus Kristus menelanjangi kemunafikan dan kejahatan mereka. Juga membuat mereka merasa tersaingi. Meskipun Yesus Kristus menggunakan sebutan anak manusia untuk menjawab pertanyaan imam besar dalam ayat 64. Namun jawaban ini dianggap pengakuan bahwa dia adalah Mesias. Orang Yahudi memahami Mesias secara politis, yakni dia yang akan mengalahkan musuh Israel. Dengan demikian, mereka menemukan alasan membawa Yesus Kristus ke pengadilan Romawi. Sebab dia dianggap memberontak terhadap kekuasaan Romawi. Jawaban ini dianggap menghujat Tuhan Allah.
Imam besar mengoyakkan jubahnya, tanda protes. Lalu ia meminta persetujuan orang banyak untuk hukuman Tuhan Yesus. Ia harus dihukum mati. Demikian mereka berteriak. Sepakat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan Allah pada hari ini menunjukkan fakta bahwa agama bisa dipakai untuk melawan kebenaran. Ketika berbenturan dengan kepentingan, bahkan jabatan gereja dapat dijadikan sarana untuk mencapai tujuan walaupun bertentangan dengan iman. Di tempat kebenaran harusnya ditegakkan, seringkali ketidakbenaran malah dipraktikkan. Firman Tuhan Allah mengingatkan orang percaya tidak boleh terseret dan hanyut dalam keadaan seperti ini. Sebaliknya, orang percaya dituntut untuk berani mengambil resiko demi mempertahankan iman dan melakukan kebenaran. Akan tetapi orang percaya harus menyadari bahwa kita dapat menjadi korban ketidakbenaran atas nama agama. Kebenaran dan kebaikan yang berbenturan dengan kepentingan pribadi atau kelompok dapat saja mendatangkan perlawanan dan penekanan yang mengakibatkan penderitaan. Ingatlah sebagaimana teladan Yesus Kristus, bahwa keadaan seperti ini bukanlah alasan orang percaya berubah taat dan setia. Dia taat dan tunduk pada rancangan Tuhan Allah untuk menyelamatkan manusia. Orang percaya harus berani mempertahankan kebenaran meski menderita. Sebab menderita karena benar, itulah yang mendatangkan keselamatan dan berkat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tuntunlah kami untuk berani melakukan apa yang benar sekalipun menghadapi atau berada di tengah penderitaan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Jemaat Mim Gloria dan para simpatisan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Amin.